nyampe di Jakarta pukul 9.20 kalau nggak salah, 9.20. Habis itu nunggu lagi, ngantri lagi, yang namanya lagi pandemi COVID-19 ya pastinya ya. Kita harus ngantri, terus juga menjaga protokol kesehatan pastinya, jadi ya agak lama sedikit. Terus juga nunggu bagasi, ada sekitar 20 menitan nunggu bagasi, sehingga bikin Kaisan kayak mana sih Arif, lama banget gitu. Saya Cia ke SCTV Tower gitu, nggak pernah kepikiran sama sekali. Cita-citanya ada, tapi nggak pernah benar-benar bisa di tempat ini gitu. Jadi terharu sih. Nanti teman-teman akan diarahkan oleh tim untuk segera di makeover. Semangat? Semangat! Oke, silakan. Mempermak kita yang tadinya rambut aku nih hancur parah ya, tadinya segini panjang, sekarang sampai segini aja. Karena sehat dan bagus, terus mau dipotong. Inilah the next presenter Liputan 6. Jadi pagi hari ini, sebelum kita mulai ke SCTV Tower, kita harus berolahraga dulu biar fisik kita tetap fit dan juga tetap sehat. Ini juga ada teman-teman semuanya yang lagi nyobain berbagai macam alat-alat berat. Jadi tentunya di The Next Presenter Liputan ini kita harus tetap fit, kuat dan juga sehat. Hari ini, 10 finalis The Next Presenter Liputan 6 SCTV akan mendapatkan pembekalan mengenai make up dari tim Artistic Makeover. Karena sebagai jurnalis, baik itu reporter maupun news presenter, mereka harus tampil fresh di depan kamera dan terkadang butuh sedikit sentuhan make up. Aku malah dulu nyobain ini, malah jadinya mungkin gue kebanyakan kali ya, terus kesal gitu kan warnanya. Di kelas makeup aku banyak belajar tentang shading karena bisa dibilang bentuk wajah aku agak gede sebelah ya dan nggak konsisten gitu, jadi harus ada shading gitu biar agak kecilin bagian yang agak besar dari muka aku sendiri. Jadi banyak tanya tentang shading, terus juga kebiasaan ya sebelum makeup itu aku skincare gitu. Jadi banyak banget ilmu yang aku dapat dari kelas makeup untuk bisa berpenampilan menarik di depan layar kaca.
biasanya yang cowok tuh mana? Telinga perlu nggak ya? Telinga tuh perlu nggak? Jadi hari ini kita agendanya kelas, jadi ada 3 kelas. Pertama ada kelas makeup, terus juga kelas jurnalistik juga. Tapi dengan penyiar-penyiarnya nih luar biasa banget, dapat ilmu bertambah lagi ilmu-ilmu sebelumnya, jadi makin lengkap dan juga makin upgrade diri ke depannya. Kenapa sih presenter tapi kok harus dapat kelas jurnalistik dan lain-lain? Karena kalau kita lihat presenter-presenter yang beken di dunia saat ini ya karena dia kuat di lapangan, karena dia kuat as jurnalis. Kenapa? Karena ya ketika kalian menjadi presenter, kalian adalah ujung tombak dari semua kerja-kerja newsroom. Nah, tadi itu yang paling berkesan sama Ibu Olivia dan Pak Joy Astro. Jadi kita diajarin gimana caranya untuk mendeliver suatu informasi dengan baik. Karena aku bener-bener gak punya pengalaman apa-apa ya. Jadi belajar tadi bener-bener membuka pikiran aku gimana caranya nanti menjadi presenter yang baik di lapangan. Dan kalau data penting ini bisa reporter muncul, karena reporter muncul ini bisa menggambarkan sesuatu yang nggak bisa digambarkan oleh naskah. Untuk menunjukkan, misalnya soal banjir, kita mau menunjukkan ini nih ketinggiannya segini nih, jadi ada harus melihatnya segala macamnya. Hari Selasa, 15 Juni 2021, seluruh finalis The Next Presenter Liputan 6 SCTV dari berbagai daerah telah sampai di Jakarta untuk menjalani karantina dan menentukan siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Para finalis terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan antigen secara berkala dan dilanjutkan dengan aktivitas pengenalan sepanjang 2 minggu ke depan. Salah satu finalis di tengah karantina The Next Presenter Liputan 6 membuat jadwal karantina diundur. Tapi sudah ada peserta yang harus mengundurkan diri akibat kerasnya kebutuhan di karantina. Kira-kira seperti apakah kejadiannya? Salah satu peserta pun terlihat sedih saat rambut akan orang. Dapat dilihat keceriaan peserta The Next Presenter saat mendapatkan kesempatan untuk di makeover penampilan rambut mereka. Tak hanya dipotong, bahkan ada juga peserta yang dicat dan bahkan dirubah bentuk rambutnya. Para peserta mengikuti berbagai kegiatan, salah satunya makeover. Penampilan baru hasil makeover membuat sejumlah peserta merasa semakin percaya diri. Sekian dari saya, Gracia, melaporkan dari Jakarta. Saksikan terus The Next Presenter Liputan 6 SCTV. Yang keluar sebagai juara untuk mini challenge di kelas jurnalistik kali ini adalah Gracia Berntobi. Aku yang pasti seneng banget bisa jadi juara berturut-turut 2 kali. Tadi sebenarnya sih sedih kalau dibilang pemenangnya adalah Cia. Duh, kok Cia ya gitu. Ya gimana sih? Tadi kan waktu review banyak juga ada komen-komen, terus juga ada review-review dari para presenter Liputan 6. Jadi pas aku reviewnya cuman naskahnya doang sih, huruf besar, pakai huruf gede semua gitu. Dan nggak ada review lain, jadi kayak ngerasa wah udah bener betul gitu kan. Tapi kalau Cia tadi ada beberapa review, jadi kayak oh berarti masih bagusan aku gitu. Tapi tetap aku nggak langsung berbangga diri karena perjalanan masih panjang, masih ada sekitar 11 hari lagi. Siap, pantas menang, aku juga pantas menang. Lebih pantas aku atau Cia yang keluar gitu? Lebih pantas Cia.
ya maksudnya aku harus mempertahankan diri aku di sini gitu. Nah kalau untuk aku sendiri, aku pantas karena aku orang yang pekerja keras dan aku nggak mau ke eliminasi lebih awal ataupun nggak sampai ke final karena aku cukup bekerja keras sampai sekarang aku ada di Jakarta. Yang pantas keluar, aduh, aku nggak bisa ngejudge sih sebetulnya. Kak Joli bisa jadi artis, bisa jadi bintang iklan, Carlo juga, dan mungkin bisa jadi pengusaha. Kasih posisinya buat aku ya, karena aku emang suka sih bidang ini gitu. Mungkin kita bisa ketemu di tempat lain, kamu artis, aku jadi jurnalis, terus kamu bisa aku wawancarai. Tadi pas abis monolog kan cerita Gracia nyamperin, Joli aku minta maaf, kenapa? Tadi aku dipaksa untuk ngomong siapa yang harus pulang. Lalu Gracia bilang, terpaksa aku ngomong Joli karena kalau Joli jadi artis biar aku yang wawancara, katanya gitu. Ini tuh masih hari ketiga karantinanya, maksudnya belum waktunya untuk menilai seseorang bahwa dia ada potensi atau tidaknya gitu ya. Jadi hari ketiga dan challenge-nya juga baru 2 kali gitu kan. Dan ya siapa tahu ternyata di hari keempat kita karena sudah 2 kali gagal, di hari keempatnya kita menunjukkan bahwa ya kita bisa. Karena gimana ya, kalau kita di dalam keadaan gini kita pasti lebih mikir taking care of myself gitu loh. Jadi lebih kepada mikirin diri sendiri. Gue masih nggak bisa, kenapa gue harus mikirin orang lain, gimana keburukan orang lain gitu loh. Keburukan gue aja gue belum bisa nutupin, kenapa gue harus mikirin keburukan orang lain gitu.